Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Di episode Inspira Homes kali ini kita akan ngedatengin sebuah rumah yang direnovasi, budgetnya cuma 140 juta tapi jadinya keren banget. Hai, perkenalkan aku Lia. Profesi aku di sini sebagai ibu rumah tangga. Aku Anang, profesi aku sebagai interior designer. Selamat datang di Rumah Lia. Mas Anang, Halo, Assalamualaikum. Mas Wicak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Anang? Alhamdulillah Kok baik. lagi nggak manggung ya Mas? Oke Mas Anang, ini tadi di balik layar kita udah masuk ke dalam dan lihat rumahnya itu keren banget. Ini boleh diceritain dulu nggak Mas, luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa? Ini luas tanahnya di 60 meter persegi, Mas. 5 kali 12 untuk luas bangunan. Sekarang setelah renov di 42. 42. Iya. Oke, dan ini tadinya rumah subsidi ya Mas, yang mungkin kalau kita lihat sebelah-sebelah seperti itu ya Mas? Iya, Berarti betul, ya? Mas. Oke, kemudian Mas Anang renov jadi sekeren ini. Iya. Keren. Nah, ini dari depan kita bahas dikit dulu deh Mas. Iya, boleh, Mas. Ini sepertinya seolah-olah tertutup semua Mas. Gimana Mas? Ada cerita tertentu kah? Iya Mas, ini emang kita pas mau renov rumah ini tuh kita fokuskan di interiornya memang Mas ya. Nah, jadi untuk tampilan depannya, fasadnya kita memang sederhanakan saja modelnya gitu. Jadi ya kayak fasadnya juga Misalnya ini dindingnya ini dibikin pakai simpel apa, aja gitu Mas. Ini pakai kamprot Mas. Dan ada Terus tali dikasih airnya tali gini. air, lisu gitu Mas. Ya, dari Jadi aluminium biar- itu ya? Iya betul. Oke. Jadi biar lebih rapih garisnya gitu. Sama dikasih tanaman-tanamannya. Iya. Untuk saluran selokannya juga ditutup juga ya Mas ya? Iya Mas, tapi ini kita bisa buka Mas. Jadi kalau misalkan ada yang mampet gitu kita masih bisa akses gitu. Oke. Ah, ah. Dan ini pagernya pakai apa nih Mas? Pagernya ini kita pakai wood plank Mas. Oke, wood Ah, plank. ah, wood plank biar tahan air juga gitu ya. Dengan rangkanya semuanya dari besi ini ya Mas ya? Besi hollow. Terus sengaja kita juga space antar wood planknya ini dibikinnya nggak terlalu lebar gitu Mas. Jadi biar nggak panas lah di area Dan ini nggak terasnya. sih Mas, kalau aku melihat juga biar privasi apa Mas Anang dan keluarga di dalam lebih nggak terlalu kelihatan nggak sih? Iya dari betul luar? betul Mas. Karena ini memang kan terekspos banget ya dari terekspos luar ya? banget, betul, Dan betul, lebih aman juga berarti ya? Iya, lebih aman. Dan sengaja juga kita bikin tingginya di 2 meter sih Mas. Jadi biar lebih Ininya aman ya? lah, iya. Iya sih. Lebih Jadi private. nggak kelihatan di dalam juga ya? aman. Iya, betul Mas. Terus aku melihat ada yang menariknya juga. Ternyata ini talang air ya Mas ya? Iya. Lebar ini ya? Iya, betul Mas. Berarti ini talang air. bagian atasnya juga digenteng full Mas yang sebelah sini? Iya, digenteng full. Terus bagian depannya juga memang kita kalau untuk fasad ini pas renov itu perencanaannya agak kurang juga sih Mas. Harusnya talangnya bukan kayak gini sih harusnya. Jadi ya udahlah waktu itu karena emang buru-buru pakai talang yang simpel aja. Oke, tapi emang enak sih Mas setelah ada talangnya gini kan, dan juga jalur airnya dibuatin kan? Iya, betul Jadi Mas. air hujan tuh nggak langsung netes semua terjun kenceng gitu ya dari Iya. atas ya? Terus ini juga sistemnya di atas itu kita bikin, jadi jalur airnya tuh dibikin 2 gitu Mas. Turun ke sana sama kesana sama sini. Iya, Berarti ada gitu. kemiringannya juga. Ada gitu. kemiringannya di 2 sisi gitu. Nanti kita lihat dari drone-nya. Sekarang boleh kita masuk nggak Mas? Boleh Mas, silahkan. Oke. Emang harus kita tarik gini. Berarti ketika masukin mobil pun juga ya kita harus buka ininya dulu ya Mas ya pasti. Sebetulnya bisa Mas, cuma kayak harus di treatment lagi gitu relnya. Oke. Dan inilah kita sudah berada di dalam rumahnya Mas. Belum di dalam banget deh. Di dalam carport. Dalam rumahnya Mas Anang. Nah, boleh diceritain nggak Mas? Ini kan sini area carportnya ya. Carportnya, Untuk betul parkir Mas, iya. mobil, motor. Cuman ada yang menarik teman-teman. Satu langsung mencuri perhatian area sini nih Mas. Ini ceritanya ada kolam ikannya gitu ya Mas. Iya, ini kalau aku sama istri tuh jadi rumah tuh harus ada batu, daun sama air Mas, sama ikan. Jadi ada kolam, ini space-nya dia di 120 kali 1 meter Mas.
Sengaja kita bikin natural gini. Jadi pakai batu-batu kali. Dari atas ini sampai dalam situ semua ada batu-batuan? Iya, full sampai ke bawah, Mas. Terus ini juga sebetulnya belum 100%, nanti mau ada perubahan lagi. Kita nantikan pas kita datang ke 2 pas kesini. Terus di sini ini area apa ceritanya, Mas? Ini deck aja sih, Mas, ya, untuk santai. Bisa duduk-duduk. Bisa duduk-duduk di sini, terus di bawahnya juga dikasih lighting kita, Mas, ada LED strip. Jadi emang kita sebelum renov itu untuk jalur-jalur air, elektrikal, semuanya udah kita siapin semua gitu, Mas. Jadi biar kalau ada lighting gini nggak kelihatan kan gitu. Terus kalau untuk decknya ini kita materialnya dari wood plank juga gitu, Mas. Terus ternyata di bagian atasnya juga dikasih ini ya, Mas, kipas angin juga ya? Ini juga udah kita siapin, Mas. Iya, dindingnya dari kamprot lagi ya, Mas? Kalau ini, Mas, sebetulnya kita pengennya kamprot gitu ya, langsung gitu. Cuma karena ini areanya untuk santai, untuk sandaran gitu ya. Oh, nggak pengen yang kasar Iya, gitu ya. jadi tetap diaci, dihalusin, terus pakai catnya cat tekstur gitu, Mas. Oh, oke. Ini boleh aku ngelihat ke atas? Iya, Mas? boleh, Megan? Mas, monggo, Mas. Oh iya, jadi ketika kita nyender gini nggak terlalu ini ya? Nggak sakit terlalu di kasar gitu. punggung catnya. ya. Tali airnya dimainin ya, Mas, ya, lebarnya ya? Nggak Lebarnya, sama gitu ya? iya. Terus ada yang langsung kelihatan juga ini ya, Mas, pakein CCTV ya? CCTV biar lebih aman lah gitu, Mas. Nah, untuk fasad bangunannya sendiri juga kita nggak ada perubahan sama sekali, Mas. Oh, nggak ada perubahan ini semua? Nggak ada perubahan sama sekali. Ini masih dari developernya. Jadi kita renov itu bener-bener pertama press budget banget, Mas. Yang kedua udahlah kita nggak usah banyak perubahan gitu, kayak di interiornya juga cuma ada beberapa part aja gitu yang dibongkar gitu. Termasuk kalau yang fasad ini kita permainan warna aja sih. Ya diubah catnya kayaknya ya warnanya ya? Diubah catnya aja Oke, gitu. jadi lebih fresh nih, hijau-hijau gini kan? Oke. Iya. Terus di sini adalah area terasnya. Iya, Mas. Ini sebenarnya juga sama ya, Mas. Cuma kayaknya material lantainya diganti ya, diganti Iya. granit tile nih ya, Mas. Granit yang motif kayu gitu. Nah, terus ternyata di sini juga ada lemari sepatu, Mas. Iya, betul, Mas. Ini kita di area sini kan, di dinding ini ada keran air, terus ada di atas juga ada kilometer listrik ya, Mas, ya. Oh, oke. Meteran ini ya. Meteran listrik, iya. Oke. Jadi sekalian ini kan ada leveling dinding nih, Mas. Oh. Makanya sengaja lah selebar ini saya bikin kabinet aja. Jadi yang bawah bisa difungsiin buat cover selang airnya gitu, Mas. Tinggal tarik lewat Tinggal tarik aja. Jadi inspiratif ini. iya. Oke, tuh. Coba. Langsung ke situ, rapi jadinya ya. Iya. Nah, ini juga nggak lupa karena ditaruh sepatu dalamnya dikasih ini ya, Mas. ventilasi. Betul. Betul, Mas. Baik. Bisa. Nah, tadi ada satu yang belum kita bahas, ternyata Mas, material carportnya nih. Ini pakai granit tile terus kasih batu sikat aja. Iya, granit tile-nya kita pakai yang 60 kali 60. Terus biar nggak terlalu monoton, kita kasih batu sikat gitu ya. Terus biar nggak terlalu licin juga, soalnya ini juga salah satu kesalahan aku sama istri nih pilih material granitnya, Mas. Agak licin ya, Mas? Iya, ini agak licin. Iya. Oke, sekarang ada lagi, Mas, yang bisa kita bahas di sini atau yaudah kita masuk? Cukup sih, Mas, kalau untuk di teras. Oke. Iya. Berarti habis ini kita masuk dan gantian sama Miftah dan saya. Oke, sekarang gantian aku nih sama Mbak Lia. Iya, Di halo, bagian Mbak. dalamnya ya, Mbak. Iya, betul. Pas aku masuk tuh langsung, wah. Masya Allah, terima kasih. Soalnya nggak nyangka gitu loh, Mbak. Ini kan lebarnya 5 ya. Iya, lebarnya 5. Ternyata bisa jadi kayak gini. Iya. Gitu. Nah, ini mungkin kita cerita dikit di sini tuh. Boleh. Tadinya apa, terus sekarang jadi apa sih? Jadi ini awalnya kamar utama Mbak Miftah. Oh, ini di iya, depan. Iya. Oke. Kita pengen punya ruang keluarga yang agak lebar ya. Akhirnya Mas Anang mikir nih mau mindahin kamar mandi apa kamar utama gitu kan. Oke. Tapi pengen beda dari yang lain gitu. Akhirnya ya udah yang dibobok kamar utama dan dipindah ke belakang kamarnya Oke. gitu. Ini kan ukurannya 3 kali 5 ya segini, jadi lumayan. 3 kali 5 ya? Lumayan ya? Lumayan. Nah, ini tadi aku pas masuk, pertamanya kan pas aku buka pintu, Iya. aku ngeliatnya langsung ke sini sebenarnya. Ke kaca cermin Iya, ya. jadi aku ngeliat, wah
kayak terkesan luas banget gitu loh Mbak, iya, karena ada bener. ilusi cermin ini. Iya, bener. Nah, kan kalau misalnya Mas Anang kan emang sebagai interior designer ya. Iya. Nah, tapi dalam menentukan kayak warnanya, terus pengen ada ini itu tuh kayak gimana? Pasti Iya. ada pertimbangan juga dari Mbak Lia Pasti dong. banyak pertimbangan ya, karena Iya. sebenarnya Mas Anang senengnya konsep yang Japandi, banyak kayu kayak gitu, Oh, nuansa kayu. Nah, sedangkan aku senengnya warna-warna pastel kayak gitu Cewek kan. banget Cewek sih. banget, pengennya kayak gitu. Akhirnya kita gabungin nih. Aku yang milih cat temboknya dan Mas Anang yang milih kayunya gitu. Pas tadi Mbak Lia bilang gitu aku langsung bisa nebak Iya, sebenarnya. sebenarnya. Oke, ini tapi adil ya. Adil. Perpaduan yang pas. Dan aku tuh suka banget sama bagian Kisi-kisi. sini. Bagian sini juga sih, Mbak. Iya, iya, Jadi kan ini bener-bener. kisi-kisi cermin terus ada kisi-kisinya dulu Iya, lagi. iya bener-bener. Karena Mas Anang tuh pengennya nggak monoton ya di ruang bagian sini, terus pengennya juga terkesan lebih luas, akhirnya ditambahin cermin dengan ukuran yang berbeda gitu. Dan pas kita masuk itu langsung kayak ngaca Langsung dulu bisa ya. puas ya Mbak ngacanya. Nah Mbak, semakin ke atas aku ngeliat nih plafonnya cantik banget ya. Iya. Dan ini emang dipisah dua kayak gini ya? Iya, sengaja Mas Anang biar ada pembeda sih. Ini bagian ruang kerja gitu ya, dan ini bagian ruang keluarga. Dan ini kan dipakai drop ceiling ya, biar tinggi gitu. Oh, ceiling ya itu yang Iya, ininya ya. ceilingnya. Tingginya berapa Mbak? Tingginya 2,9. Dan ini lampunya yang milih Mbak Lia nih? Kalau lampu Mas Anang, Mas cuman Anang requestan ternyata. aku karena aku kan agak penakut, jadi aku minta yang lebih banyak, iya, yang terang. Semua sudut harus ada lampunya iya, ya? betul. Mas Anangnya di sana. Jadi Mbak Lia ngeliatin sana terus ya. Nah, ini dulu sebelum kita ke sana kayaknya Boleh, ini boleh, dulu boleh. lagi deh. Ini tadinya tuh apa Mbak kalau sebelah sini berarti? Oh, sebenarnya ini ruang tamu biasa sih. Oh, oke. Ini ruang tamu biasa, cuman Mas Anang punya ide, ini dipakai sekat dan kulkas taruh di situ. Di sini meja kerja Mas Anang. Cantik banget sih Mbak. Ini kode catnya apa Mbak? Ini kode chatnya brandnya dari Toa, kodenya Mosilog 7792. Oke. Aku hafal karena aku tahu. Karena aku yang milih, say. Oke. Nah, sebelum ke yang lain kayaknya kita ke lantai dulu. Kalau lantainya Oke. ini berarti Aku juga yang milih. Oke. Apa nih Mbak? Dari mana? Warnanya? Ini granit, mereknya Vicenza. Jadi sebelum aku pilih-pilih juga bingung ya, maksudnya antara vinil atau granit. Akhirnya aku pilih granit aja, sepakat sama Mas Anang dengan motif kayu, biar kalau kotor nggak terlalu kelihatan. Kayak gitu. Iya, karena dia bercorak-corak gitu ya. Iya. Dan aku setuju juga sih kalau misalnya granit itu jadi granit tile ya, jadi lantai di utama gitu. Soalnya Iya. kan lebih tahan banting, tahan lama kan. Bener, Daripada bener. SPC vinil gitu kan. Karena sebelumnya itu udah ada pakai vinil, jadi kalau misalkan sering dipel dia agak ada putih-putih gitu. Kalau ini kan dia granit lebih tahan lama ya. Nah, masuk ke sini ini cantik banget karena banyak banget perpaduannya. Iya, bener. Jadi bener, untuk bener. dindingnya aja kan di sini kan sama ya kayak tadi ya kisi-kisi Iya, gitu sama kan. kisi-kisi. Kalau di sini cat. Nah, kalau ini Mbak, Ini ada wall button dieksekusi. cakep banget karena nggak cuma kotak biasa ya. Iya. Ada lapis. Ada layarnya gini. Ada layarnya Jadi berlayar. dibuat 2 layer. Ini bahannya tuh dari gypsum. Ada 2 layer, yang ini 6 cm, yang kecilnya 3 cm. Ini habis diukur dulu guys. Iya. Sebelum syuting. Diukur dulu. Nah, kalau di sisi sini ditaruh sofa. Ini sofanya juga bisa pas banget ya, Mbak? Iya. Sama ukuran sininya. Ini kebetulan sih, ini sebenarnya sofa duluan kita beli. Pas ini masih belum diapa-apain, sofa kita udah beli sebenarnya. Oh, sofanya duluan udah Iya, ada. cuman emang sengaja kita carinya yang warna-warna terang kayak gini, warna netral juga kan. Dan masih masuk juga sih Iya. sama konsep rumahnya gitu. Nah, kebetulan pas pemilihan cat kan tadinya kita macam-macam ya, mau mocha, mau coklat segala macam. Akhirnya pilihlah warna moonstone yang ini, biar cocok sama sofanya. Biar masih masuk, masih satu ton lah iya, ya. betul. Nah, di belakang sini kan aku lihat ada gorden yang bener-bener tinggi tuh, Mbak, sampai atas Iya, banget. betul. Di balik gorden ini pasti ada jendela dong, Mbak. Iya, benar. Boleh dibuka? Boleh. Jendela. Ini lumayan banyak sih waktu itu. Aku buka ya. Silakan. Ini kan banyak ditanyain netizen ya, kenapa dari luar jendelanya kecil tapi pas di dalam gordennya lebar banget gitu. Nah, bisa dijawab mungkin Mbak di sini. Iya, aslinya ini tembok ya. Aslinya tembok. Jadi biar kelihatan lebih homey aja. Makanya Mas Anang kasih gordennya sampai ujung sini. Dan emang gitu. jadi kelihatan lebih tinggi sih. Iya, benar. Terkesannya ruangannya lebih luas. Jendelanya sih tetap ya seuprit-uprit aja sebenarnya. Kalau ini berarti kan jendelanya asli bawaan developer iya, ya? jendela asli bawaan developer gitu. Jadi di sini ada jendela, di sana juga ada, guys. Iya, di sebelah sini ada jendela. Jadi setiap pagi kita rutin ngebukain semua pintu, dibuka. Pintu jendela semua dibukain.
Oh iya, kalau di sini malah gede ya sebenarnya Iya. jendelanya. Pintu juga semua dibuka biar ada sirkulasi kan ya. Setuju sih. Adem lagi ya kalau pagi-pagi Iya, tuh. bener-bener. Ini meja TV-nya juga cakep banget sih, floating. Terus banyak lampu-lampunya nih. Oh, Iya. dia ada di sini. Oh, ini tuh nembus Di sampai sini bawah. ada, iya. Jadi ini untuk storage-nya ya, Mbak. Lumayan sih banyak. Lumayan ya, lumayan muat banyak. Dan ininya juga bagian sisi ininya sengaja dibuat sama Mas Anang nggak yang tajam gitu. Setuju. Biar nggak Melengkung. ini melengkung. Biar karena tahu istrinya kan sering ketabrak mulu ya ujung meja. Jadi Jangan dibuat kan melengkung. tapi emang aman sih Mbak pasti. Yang Iya, ujungnya bener. melengkung ini. Nah, kita berhenti dulu kali di sini nih Mbak. Boleh, ya. boleh di lorong ini ya. Di lorong ini. Berarti kan tadinya kamar utama itu di depan, udah jadi living. Iya, Sekarang benar. pindah ke kamar utamanya Sini nih. ke sini. Mm-mm. Oke, Boleh diketuk masuk dulu, dulu Mbak, ya. ya? Boleh, Assalamualaikum. silakan. Bentar Mbak, jangan dibuka dulu. Ini pintunya juga menarik Oh, menurutku. iya. Karena emang dibuat nyatu ya sama Iya, area sama depannya backdrop ya. TV. Emang sengaja kayak gitu. Sengaja kayak gini. Handle pintunya juga dibuat beda sih, request juga. Mas Jadi Anang dia bikin seamless ya, kayak backdrop aja gitu Iya, sebenarnya. Kalau orang nggak tahu kan nggak bakal masuk ya. Iya, banyak juga yang sebenarnya banyak yang terkecoh ya sebenarnya. Kamarnya di mana kok nggak kelihatan kamarnya gitu ya. Ada di sini sih sebenarnya, nggak Kita buka kemana-mana. langsung aja kali ya. Boleh. Kita masuk ke kamarnya. Ini berarti kamar utama ya Mbak? Ukurannya 2 kali 7 kali 2,5. Nggak terlalu besar sih. Tapi wah cantik banget. Dan emang semuanya itu konsepnya nyatu, jadi nggak ada tiba-tiba warna apa. Iya, gitu. iya, kita Kayak aku sepakat ngeliat kayak di gitu. sini kan tetap warna hijau ya Mbak ya. Iya, tetap warna hijau. Kalau ini apa Mbak? Ini wallpapernya custom dan untuk pemilihannya juga aku pengennya yang kayak pepohonan gitu. Akhirnya jadinya kayak gini. Terus di sini kasurnya emang di bawah aja gitu ya Iya, Mbak ya? sebenarnya aku tuh pengennya kasih dipan yang agak tinggi, cuman kata Mas Anang nanti jadinya sempit. Jadi penuh, terlihat penuh juga Jadi ya? kayak gini aja gitu. Aku ngasih tahu di sini kan nggak ada sirkulasi ya, maksudnya nggak ada jendela. Benar. Jendelanya di mana Kak? Iya, nggak ada nih BTW. Kenapa kok nggak ada jendela sih Kak? Nah itu dia ya, karena kalau misalkan kita kasih kalau misalkan kita kasih jendela di sebelah sini kan, mohon maaf rumah tetangga no samping ya. Kalau dibobok ngeri kelihatan sama tetangga kan. Benar. Jadi ya udahlah begini adanya aja gitu. Jadi paling di sini kan ditambah AC, cuman belum juga ya. Nanti di sini tambahin AC. Tolong kalau ada yang mau masuk AC ya. Iya, tolong ya. Ini WM yang request. Oh iya. Dikasih tolong AC ya. Daikin atau apa boleh. Biar adem ya. Akhirnya kalau selama ini sih karena belum ada AC, setiap tidur pintunya masih dibuka dulu. AC-nya dari ruang tengah aja gitu. Emang perlahan-lahan sih Mbak Iya. isi rumah itu. Bener. Nggak bisa langsung ya. Jadi itu udah dibahas ya guys, kenapa nggak ada jendela? Terima Iya, kasih. seperti itu. Nah ini kan sebenarnya ada space kecil dulu nih Mbak. Iya, Emang ini udah direncanain ya berarti dari awal untuk kulkas gitu? Iya, cuman waktu sebelum ada kulkasnya orang-orang ngira ini musola gitu. Karena kan Oh, pas kiblatnya. banget, pas ke sana sih kiblatnya. Tapi gitu. ternyata pas udah ada kulkasnya bukan musola ya Mbak? Iya, banyak banget teman aku sebenarnya yang penasaran itu nyempelet buat apa gitu kan. Iya. Bahasanya rada-rada makin lama. Istirahat Homesnya nih kayaknya episode bahasa ini. Kita balik lagi bahas pintunya nih Mbak Iya, ya. boleh. Ini pintunya menarik sih. Iya. Karena ternyata bisa dibuka sampai sini ya. Sampai ujung full. Karena kan emang ruangannya terbatas ya Mbak. Dan kita sengaja sih maksudnya nggak pilih yang sliding door gitu. Pengennya Mas Anang tetap dibuka, tapi bisa sampai full gini dibuka. Dan pakai engselnya nih. engsel tanam, jadi nggak kelihatan. Tuh di atas sama di Sama bawah. di bawah. Mereknya merek Paloma. Paloma. Dari Paloma ini. Iya, bener. Di sini berarti kalau misalnya ini apa yang berubah Mbak? Kalau ini sih sebenarnya nggak ada yang berubah sih. Ini tetap kamar mandi. Iya, emang di ini sini? tetap kamar mandi, cuman Oke. kita tambahin pintu kamuflase aja. Kamu biar harus jadi lagi ya. pemisah antara dapur sama ruang keluarga gitu. Oke, boleh lihat kamar mandinya? Boleh. Kalau untuk kamar mandinya apakah ada yang diubah atau emang bawaan developernya seperti ini? Sebenarnya bawaan developer kayak gini, ukuran semuanya sama. Cuman kita tambahin ini aja ya paling granit, sengaja tuh sampai atas. Terus kita tambahin juga exhaust fan ya, biar nggak lembab.
sama udah sih kayak gini aja, dan nggak ada shower, nggak ada apa gitu, karena aku pengennya emang pakai ember ya. Oh, emang apa kebiasaannya aja Iya, sih. karena sebenarnya di rumah mertua aku ada shower kan, dan lumayan pemeliharaannya, pembersihannya lumayan agak susah. Jadi yaudah deh, kataku pakai ember aja ya, yang lebih simpel. Ini pakai Embernya ember. juga hijau loh guys, lucu Iya. banget sama gayungnya tuh. Nyarinya agak sulit ya, soalnya kan disama-samain tuh. Aku pengennya warna hijau, pokoknya gayung hijau, embernya hijau. Gitu. Setiap malam scrolling ya sebelum tidur. Iya, bener. Sama berarti. Nah sekarang kita kesini kali ya Mbak. Iya boleh. Ini ngebukanya gimana Mbak Lia? Ngebukanya dari sini, buka seperti ini. Wah, pasti dari tadi nanya dapurnya di mana? Dapurnya Iya. ternyata ada di belakang. Dapurnya ada di belakang. Kalau sebelah sini. bawaan developernya emang dapurnya di belakang juga ya Mbak? Iya, bawaannya di belakang. Ini kan sebenarnya sisa tanahnya tuh 2x8 kali 5 ya. Oke. Kali 5. Cuman kan dibagi 2, jadi 2x8 kali 2,5 dibagi 2. Dan ini dapurnya. Dan ini tadinya tuh terbuka kan berarti? Iya bener, ini tadinya ya tanah lebih aja Iya. gitu, tanah kosong. Terus tapi ini yang menarik dikasih tambahan kayak skylight, di atas Skylight, ini ya. pengennya banyak jendela, agak sulit juga. Akhirnya diakalin lah pakai skylight ini biar terang. Benar. Jendelanya pindah ke atas, sebenarnya fungsinya sama ya. Iya bener. Biar ada Lumayan cahaya. ngehemat listrik juga kan ya, karena kan jadi nggak usah dinyalain nih. Bener, Kalau setuju, siang-siang setuju. gelap soalnya. Oke, sekarang kita ke dapur. Berarti kalau dapur ini lebih sering dipakai sama Mbak Lia nih kan? Iya di dong, sini. pastinya. Tapi kayaknya masih sepi dapurnya ya, Masih, karena iya. karena belum ini ya, belum pindah ke sini juga. Iya. Iya. Apa? Baru banget kemarin ini Oh, baru banget kemarin dipasang. banget kemarin sebenarnya. Jadi Keren banget. Gimana tuh Mbak? Jadi emang awalnya itu kan kita emang pengennya warna kitchen set ini hijau sama kayu ya, lagi-lagi disamain kayak ruangan yang di depan gitu. Ini sebenarnya HPL-nya agak salah pemilihan warna kodenya, Salah cuman kode ya? cuman masih aman lah. Aku nggak tahu sih kalau misalnya di kamera ini tuh kelihatan apa enggak bedanya. Cuman emang ini agak beda sih sama yang Iya. di pintu tadi sama ini ya. Iya sama ini, semuanya kan ke depan tuh warnanya sama. Iya, gitu. iya. Ini agak beda tapi masih aman gitu. Jadi ini juga masih kayaknya belum terlalu banyak ya. Nah, ini tapi sampai atas. Iya sampai Emang, atas. Aku sampai tuh pengennya emang banyak storage-nya karena kan lemari belum ada gitu ya. Lemari juga aku niatnya pengen yang banyak storage. Ini juga aku request-nya yang banyak storage. Cuman emang suami aku pengennya divariasiin kayak gini. Yang terbuka, biar nggak semuanya tertutup ya. Jadi biar nggak terlalu sumpek katanya. Iya. Kalau buka dapur ini semua kabinet kayaknya sumpek katanya gitu. Iya, iya. Oke Jadi, lah, jadi ada terbukanya di sini. iya, ada pajangan-pajangan. benar. Berarti di sini kompor. Ini pun storage semua ya, Mbak? iya ini juga storage semua. Sinknya di sini. Mm-mm. Dan di sini ternyata ada untuk mesin cucinya. Iya mesin cuci. Kita karena nggak ada laundry room ya, jadi cuman buat mesin cuci aja. Ini pun ada yang lucu Mbak. Jadi pas udah finishing semua, tiba-tiba aku baru ingat kalau nyuci aku di mana gitu kan. Akhirnya kata Anu lah iya baru kepikiran ya. Akhirnya udahlah sejadi-jadinya aja gitu kita beli lagi granitnya gitu kan biar jadi pemisah buat tempat cucinya. Ya udah nggak ada apa gitu. Berarti terakhir nih. Iya terakhir terlupakan sih. Sebenarnya agak terlupakan. Kasian kamu si biru. Terus mesin cucinya juga lucu banget lagi. Imut-imut ya. Biru di- Nah ini ada satu ruangan lagi nih. Ini kalau ini tadinya apa? Karena aku lihat di sini defaultnya pintu ya. Berarti. Iya. Tapi ini kan maksudnya tanah kosong ya awalnya ya. Akhirnya pas dijadiin kamar. Nah ini nih banyak yang kamarnya pindah kemana sih yang di depan? Nah ini sebenarnya dipindah ke sini. Oke, Gitu. Cuman ini jarang aku expose karena emang masih seala kadarnya ya, masih jadi ruang serbaguna gitu. Jadi saat ini belum berfungsi sebagai kamar. Mm-mm. Sementara dijadikan untuk ruang nyetrika. iya ya, Mbak? nyetrika, ngejemur juga Ngejemur. di sini nih aku ngejemurnya. Jemur karena atasnya itu bisa masuk cahaya, Mbak. Iya, itu sengaja aku minta ada skylight-nya juga. Oke. Karena kan khusus buat ngejemur ya. Benar. Karena Mas Anang juga pengennya jemuran tuh nggak kelihatan di depan gitu. Akhirnya untuk saat ini ditaruh di kamar serbaguna ini. Kamar gitu. serbaguna itu dari apa sih, Mbak? Kayaknya kalau aku ngeliat dari polikarbonat ya. Iya, sama baja ringan sih itu. Oke. Dan kayaknya itu kok kayak berlapis gitu. Bisa Iya. digeser apa gimana? Iya, karena ini kan bisa dibuka ya. Di sini kan ada gemboknya, Oke. jadi bisa digeser. Terus ke atasnya itu buat maintenance toren gitu. kayak di sebelah sana ya? Sebelah sini ada toren. Oh,
Nah, oh iya, karena kan nanti kalau ini udah jadi kamar anak ya Mbak, entah itu kamar anak atau kamar aku nanti sama Mas Anang, ini kan bakal ditutup nih full pakai gipsum, dan pintu kamuflase ini mau dipindah ke sini, jadi dari ruang keluarga itu bakal ngeplos gitu langsung. Oh, Gitu. wah. Jadi biar nggak terlalu apa ya, terpisahkan banget gitu kamarnya. Wah, keren-keren, udah ada konsepnya ya. Iya, di udah awal ada ya. konsepnya. Oke, wah, ntar tunggu kedatangan WM untuk kedua kalinya ke sini. Iya, betul. Ditunggu. Oke, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Mas Mbak. Dan ternyata emang inspiratif banget sih ngelihat rumah kalian. Ternyata rumah subsidi bisa jadi secakep ini. Iya, alhamdulillah. Budget renovnya berapa tadi Mas Mbak? Budget renovnya ini total di 140-an, Mas. 140-an Iya, itu? 140 juta itu sebetulnya udah sama interiornya, udah sama ya kayak sofa, terus Elektronik gini? termasuk elektronik juga tuh Wih. termasuk. Saya kan ada workshop custom interior ya. Iya, jadi budget 140 juta itu karena emang dikerjakan sama tim sih, Mas. Mungkin kalau dikerjain dari ada vendornya sendiri mungkin lebih. bisa lebih gitu. Termasuk kayak ngebobok apa dinding gini semuanya gitu ya Mas Mbak ya? Iya, itu udah termasuk, Mas. Wih, oke, menarik. Terus untuk proses pengerjaannya berapa lama waktu itu Mbak Lia? Ini untuk proses pengerjaannya kurang lebih 2 bulan ya sayang ya. 2 bulan. Itu cepet sih sebenarnya. Pengerjaannya tuh, apalagi kita alhamdulillahnya dapet tukangnya tuh yang apa yang kita pengen ini langsung dikerjain gitu. Jadi nggak ada gitu ya? drama dulu gitu. Oke. Ada lagi mungkin tips dan trik yang ingin kalian sampaikan Mas Mbak? Lebih ke ini sih ya, Mas ya. Jadi di rumah Lia ini, di rumah ini tuh aku sama istri tuh pengen apa sih namanya, kasih inspirasi desain lah gitu ke teman-teman semua gitu, teman-teman Inspira Homes. Kalau memang rumah, kalaupun dengan ukuran yang terbatas, yang sangat terbatas, itu juga bisa dibikin cantik kok gitu dengan budget yang juga nggak mahal gitu, kayak pemilihan materialnya nggak yang pakai yang mahal. Terus sebetulnya tinggal kita explore dengan penggunaan material yang nggak terlalu mahal pun kita bisa tetap maksimal gitu, tetap cantik hasilnya gitu. Oke, dan jangan lupa lagi teman-teman follow Instagramnya di Rumah Lia dan apa tadi Mbak? Ide interior. Dan jangan lupa follow Instagram kita juga Wicakson Miftajana, subscribe channel YouTube kita, dan komentar gimana pendapat kalian tentang rumahnya ini. Keren banget sih kalau kita datang ini. Dan jangan lupa follow TikTok kita juga Wicak Mifta dan Instagram Inspira Homes. Dadah. 1, 2, 3. Hai. Perkenalkan, aku Lia. Di sini aku sebagai ibu rumah tangga. Aku Berapa Mbak emang dari bawah sampai atas? Cimit kayak aku kurang. Oke. Ntar tanya dulu deh. Harganya Berapa Mbak? Harganya 173 per boxnya itu Per masih box. Itu buat berapa meter per boxnya? 1 meter. 1 meter bukan,